Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kawan pajak dimanapun kawan pajak berada. Iya, selamat datang kembali di Instagram Live Kandil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, atau yang biasa kita singkat Papa Brahma. Ya, apa kabarnya kawan pajak? Mudah-mudahan kawan pajak hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau misalnya ada kawan pajak nih yang sekarang ini tidak fit, kita doakan bersama-sama agar bisa kembali fit dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Ya, kembali lagi bersama saya Tobari selaku host live hari ini yang akan menemani sore hari kawan pajak dengan informasi-informasi terbaru dan bermanfaat seputar perpajakan. Dan tentu saja saya juga tidak sendirian. Kali ini saya kembali ditemani oleh rekan penyuluh pajak saya yang sudah di studio, ada Kak Yayan Bahtiar. Ya, sebagai narasumber hari ini akan menemani saya membahas materi-materi pajak penting untuk kawan pajak semua. Ya, mari kita sapa dulu Kak Yayan. Halo Kak Yayan, Halo selamat Kang Tobi, sore. selamat sore. Gimana kabarnya nih Kak Yayan? Alhamdulillah sehat ya. Iya, senang sekali nih melihat Kak Yayan untuk kembali hadir di studio Oke. dan untuk kembali menemani saya untuk membahas materi perpajakan spesial buat kawan pajak di rumah. Oke, kawan pajak semua, hari ini ya langsung aja kita mainkan ya tema yang harus kita bahas. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang wanita kawin. NPWP-nya digabung atau dipisah sih, gitu kan? Baik, untuk membahas tema ini kita bawakan dengan cara ringan tentu saja supaya nanti gampang ya masuk ke kawan pajak tentang seputar wanita kawin ini, bagaimana hak dan kewajibannya dan seterusnya. So, buat kawan pajak di rumah, stay tune terus ya, karena selama 30 menit ke depan, ya kita akan membahas tuntas masalah wanita kawin, NPWP-nya digabung atau dipisah ini ya. Dan juga kawan pajak di rumah bisa ikut bergabung bersama kami. Dengan cara apa? Dengan cara menulis pertanyaan kawan pajak ya seputar materi yang akan kita bahas hari ini. Silakan nanti akan kita bahas dan kita jawab secara tuntas juga. Bersama Kak Yayan tentu saja. Oke. Oke, tanpa panjang lebar kawan pajak, kita langsung ke pembahasan pertama mengenai tema kita hari ini. Nah, Kak Yayan, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Ruang lingkupnya itu seperti apa nih tentang materi kita hari ini? Boleh dijelaskan dulu, Kak? Iya, Yayan. baik Kang Tobi dan juga kawan pajak sekalian. Ya, kali ini kita membahas NPWP wanita kawin ya. Statusnya itu seperti apa? Dan ruang lingkupnya itu kita juga Iya. tidak hanya membahas NPWP saja ini Kang Tobi. NPWP wanita kawin itu seperti apa? Tapi juga kita juga akan membahas bagaimana perlakuan atau penghitungan penghasilannya. Ya. Ya, wanita kawin itu bagaimana ini penghitungannya, dan juga kita juga akan bahas bagaimana perlakuan pajaknya untuk wanita kawin ini seperti apa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti itu. Oke, mengenai pajak dan aturannya, tentu saja untuk kategori ini NPWP wanita kawin tentu saja ada dasar hukumnya kan. Nah, saya pengen tahu dasar hukumnya apa sih yang melatar belakangi tentang NPWP wanita kawin ini? Iya, baik Kang Tobi. Tentunya karena kita hidup di Indonesia ya. Tuh. Indonesia adalah negara hukum ya. Betul Jadi sekali. apapun yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat kita ini semuanya sudah diatur dan sudah mempunyai payung hukum ya, terutama tentang bagaimana perlakuan NPWP wanita kawin ini Kang Tobi. Nah, dasar hukumnya ini diatur di Undang-Undang PPH, Undang-Undang Pajak Penghasilan, tepatnya di pasal 8. Di pasal 8. Iya, Kang Tobi. Nanti kawan pajak bisa cek ya di pasal 8 dan juga dicek juga di penjelasannya. Iya, itu di situ ada semua. Oke, ada itu dia dasar hukumnya ya kawan pajak, jangan khawatir. Jadi ini berdasarkan hukum semuanya. Dan oke, langsung ke tema intinya ini tentang dipisah atau digabung. Nah, untuk NPWP wanita kawin ini bagaimana sih untuk NPWP-nya? Apakah dia harus digabung atau dipisah? Kemudian juga kalian nih penghasilannya ya, penghasilannya juga harus digabung atau dipisah nih? Bagaimana sih perlakuannya? Ya, ini kita langsung ke topiknya. Langsung aja berarti ya. ke topik. Langsung Ini kita karena yang tembak ke ditunggu-tunggu oleh topiknya. kawan pajak. Ya, jadi memang di masyarakat kita, Kang Tobi ini ya, banyak sudah beredar pemahaman yang sebenarnya itu keliru. Keliru. Iya. Jadi anggapan dari masyarakat atau banyak kawan pajak itu bahwasanya NPWP orang pribadi itu satuannya
adalah per kepala atau per orang ya. Per orang. Satu orang, satu NPWP. Satu orang, satu NPWP. Oke. Jadi dianggapnya itu sama seperti KTP ya. Kalau KTP kan kita satu orang punya satu KTP ya. Berarti nggak Gitu. seperti itu kalau untuk Bukan di pajak seperti ini. itu, bukan seperti itu. Jadi ini adalah anggapan yang salah atau keliru di masyarakat. Kurang tepat, Betul, ya. kurang tepat. Jadi perlu kita luruskan di sini, Kang Tobi. Tuh. Bahwasannya untuk NPWP itu satuan ekonomisnya itu adalah keluarga. Satuannya itu adalah keluarga. Keluarga. Iya, kenapa? Karena di dalam aturan juga menyebutkan bahwasanya keluarga itu merupakan satu kesatuan ekonomis dalam perpajakan. Itu ya. Jadi Oke. satuan ekonomisnya itu adalah keluarga. Kalau misalnya di dalam NPWP itu artinya satu NPWP itu meliputi satu keluarga. Satu keluarga itu terdiri dari apa? Satu keluarga itu terdiri dari suami, istri. Itu minimal. Ya, minimal. Kalau misalnya ada anak yang di bawah umur itu juga masuk. Bisa masuk. Masuk ke situ ya, dalam satu NPWP. Biasanya atas namanya itu adalah atas nama suami sebagai kepala keluarga. Seperti yang ada di Iya. kartu keluarga mungkin? Mungkin seperti itu, ya bisa Oke. jadi seperti itu. Jadi kalau kartu keluarga kan satu untuk satu keluarga ya. Tuh. Kurang lebih kalau NPWP kira-kira seperti itu, Kang Tobi. Oke. Jadi pada dasarnya itu satu NPWP itu untuk satu keluarga terdiri dari suami, istri atau misalnya anak juga yang misalnya masih di bawah umur. Masih di bawah Atas umur. namanya NPWP-nya atas nama suami. Artinya apa? Artinya di sini pada dasarnya NPWP istri itu digabung ke dalam suami. Iya. Itu aturan dasarnya ya. Tapi nanti ada kondisi-kondisi di mana NPWP istri atau perlakuan NPWP istri itu bisa terpisah Bisa dari terpisah. suami ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan jelaskan dalam 4 kondisi, Kang Tobi ya. Ada 4 kondisi di mana NPWP istri ini perlakuannya apakah digabung atau dipisah. Oke, Ya. baik kita sapa dulu mungkin kawan pajak yang baru bergabung. Oke, buat kawan pajak yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang di live Instagram Kanwil JP Papa Brahma. Ya, hari ini kita sedang membahas tentang NPWP wanita kawin, digabung atau dipisah. Ya, buat kawan pajak yang mau berkontribusi atau bertanya silahkan cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Ya, oke, kayak yang tadi sudah disebutkan bahwa pada dasarnya asalnya bahwa NPWP itu mewakili keluarga ya, satu Ya, keluarga. betul. Jadi tidak dipisah-pisah. Tapi kemudian ada kondisi tertentu Iya. atau kriteria tertentu yang itu nanti bisa dipisah atau digabung berdasarkan kriteria tersebut. Betul. Boleh mungkin disebutkan sekarang apa saja sih? Iya. Jadi ada kondisi yang pertama, di mana kalau kita menyebutnya di dalam SPT itu kakak ya, Kang Tobi. Kakak itu artinya kepala keluarga. Artinya apa? Artinya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya NPWP itu atas nama kepala keluarga dan untuk istri itu digabung NPWP-nya ke suami. Ini kondisi pada umumnya. Pada dasarnya seperti itu. Jadi untuk penghitungan penghasilannya seperti apa? Penghasilannya juga digabung dengan suami. Jadi kalau misalnya istri dia NPWP-nya digabung, dia punya usaha, maka perhitungan penghasilannya nanti juga digabung dengan suami. Otomatis perhitungan pajaknya juga digabung dengan karena suami. NPWP-nya satu tadi ya. Betul, nanti digabung dengan suami. Jadi dibayarkan satu NPWP. Betul, mewakili satu NPWP. Pajaknya digabung dengan suami dan dibayarkan atas nama suami. Tapi kondisi yang pertama ini itu ada satu pengecualian, Kang Tobi. Oh, ada pengecualiannya juga. Ada pengecualian. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Ada 4 kriteria, ada 4 kondisi ya. Penghasilan dari istri ini. Yang pertama adalah apabila penghasilan istri itu dari satu pemberi kerja. Misalnya dia sebagai pegawai lah atau karyawan. Betul, gitu ya. Bisa jadi karyawan atau pegawai atau PNS juga bisa. Nah, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, atas PPh dari penghasilan istri tadi itu sudah dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan. Itu yang kondisi kedua. Dia mendapat bukti potong berarti ya. Betul, dia akan mendapatkan bukti potong. Yang ketiga, penghasilan dari istri tadi itu tidak terkait dengan usaha dari suami atau anggota keluarga. Artinya dia bukan merupakan pegawai dari usahanya suami. Beda gitu ya. Betul, beda. Jadi dia adalah pegawai dari perusahaan lain, tidak ada hubungannya dengan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari suami. Yang Oke. kondisi keempat itu adalah apabila istri tidak ada penghasilan lain selain penghasilan itu tadi, selain penghasilan dari satu pemberi kerja itu tadi, Kang Tobi. Nah, kalau misalnya penghasilan dari istri memenuhi 4 kriteria itu NPWP-nya tetap digabung, tapi penghitungan penghasilannya itu dipisah, Kang Oke. Tobi. Ya, penghitungan penghasilannya dipisah, sehingga istri penghasilannya dihitung tersendiri, kemudian pajaknya dihitung tersendiri, dan itu sudah dianggap final. Oke. Ya, sudah dianggap final, sudah tidak ada perhitungan lagi. Ya. Mm-mm. Kemudian penghasilan suami dihitung lagi tersendiri juga dengan PTKPK. PTKP-nya kawin. ya, ya. PTKP-nya kawin. Kemudian kalau misalnya ada PPH, ya berarti dibayarkan, tapi atas penghasilan dari suami itu. Baik. Nah, Itu eh, pengecualiannya itu pengecualiannya. tadi. Jadi Iya. begitu ya kawan pajak. Jadi ada 4 kondisi tadi. Ini Iya. kita lagi menjelaskan kondisi pertama dengan status kakak atau Iya, kepala keluarga di mana NPWP-nya itu digabung. betul. Dan pada dasarnya penghasilan suami istri juga digabung. Digabung, iya. Tapi ada kondisi tertentu yang menyebabkan ini penghasilannya dihitungnya terpisah Iya, dengan kondisi kalau tadi dia istri istri mendapatkan penghasilan dari satu pemberi satu kerja pemberi saja. kerja sebagai karyawan atau Sebagai pegawai karyawan, PNS juga ya. bisa. Kedua sudah dipotong Sudah dipotong PPH. PH-nya, kemudian Ketiga, pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan betul, tidak yang terkait dengan usaha suami. Betul. dan terakhir Tidak ada penghasilan lain. ya tidak ada penghasilan lain, Terkait jadi cuma penghasilan itu. penghasilan itu saja dan Iya. itu nanti masing-masing dihitung pajaknya Iya, sendiri dan karena sudah dipotong nanti mungkin ini jadi nanti dimasukin di SPT seperti apa? dimasukin di SPT nanti untuk penghasilan istri itu masuk ke penghasilan yang dipotong PPH final. Oke. Maksudnya ke situ. Oh, nanti sehingga kalau tidak perlu dihitung lagi tidak perlu dihitung pajaknya. lagi dengan PPH dari Iya. suami. Jadi mengikuti bukti potong yang sudah Iya, didapatkan. betul. Itu. Baik, itu akan pajak. Pembahasan kondisi yang pertama. Kita lanjut ke kondisi yang kedua nih apa Ya. nih kayak? Kondisi yang kedua kawan pajak itu tadi kan kita yang pertama kan kakak ya. Tuh, Betul. Yang kedua adalah HB. 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 Apa itu HB itu hidup berpisah. Oke, Iya, hidup jadi berpisah. antara suami dan istri ini sudah hidup berpisah berdasarkan putusan pengadilan atau yang boleh kita bahasakan telah bercerai. Setelah Ya. bercerai. Otomatis kalau misalnya kondisi HB ini istri untuk NPWP-nya sudah pasti berpisah dengan Berpisah suami. juga. Kalau misalnya Jadi dia harus punya membutuhkan- NPWP sendiri ya. Betul, kalau misalnya istri ini membutuhkan NPWP sudah nggak bisa gabung dengan suami, Iya. karena sudah ada putusan pengadilan. Betul. Jadi dia harus mengajukan untuk mendaftarkan NPWP. Nah, bagaimana dengan penghasilannya? Otomatis penghasilannya juga terpisah, kan Tobi? Terpisah. Penghasilannya juga terpisah dari suami dan penghitungan pajaknya juga otomatis terpisah. Oke. Itu kondisi yang kedua. Kedua. Ya. Oke, jadi oke lanjut aja ke yang ketiga. Siap, lanjut. Yang ketiga adalah kondisi PH. Kang PH. Tobi. Iya. Apa itu PH? PH itu artinya pisah harta. Oke. Singkatan dari pisah harta atau yang lebih panjangnya itu adalah perjanjian pemisahan harta dan utang. Ya. Oke, mungkin Ini- ada ya yang beberapa Ada keluarga yang seperti itu. seperti ini. Ada. Biasanya itu pengusaha-pengusaha atau enggak itu artis-artis. Nah, Oke. itu biasanya itu mereka mengadakan perjanjian pemisahan harta dan utang. Ini biasanya sebelum nikah nih biasanya nih. Biar nggak apa ya, biar nggak inilah nanti ada konflik lah nanti Oke. di ke belakangnya. Berarti ya. kalau kondisinya Perjanjian seperti pemisahan itu, harta. berarti NPWP-nya gimana? Dipisah? Nanti kalau untuk PH ini itu NPWP-nya terpisah kan Tobi? Terpisah. Iya, NPWP-nya terpisah. Jadi si istri punya NPWP sendiri, suami punya NPWP sendiri. Nah, bagaimana perhitungan dari penghasilannya? Iya. Perhitungan penghasilannya nanti digabung, Kang Tobi. Oh, ternyata digabung. Digabung, ya. Meskipun mereka NPWP-nya terpisah, tapi perhitungan penghasilannya itu digabung, ya. Hmm. Suami penghasilannya berapa dalam 1 tahun, istri penghasilannya berapa dalam 1 tahun, nanti digabung. Digabung jadi satu, kemudian dihitung berapa pajaknya, kemudian dibagi per proporsi Oke. ke masing-masing suami ataupun istri. Oke, digabung kemudian dipisah lagi. Iya, digabung kemudian dipisah lagi Oke. masing-masing proporsi. Oke, Ya. digabung untuk menghitung pajaknya. Setelah Mm-mm. pajaknya ketemu berapa, Mm-mm. baru kemudian dibagi per proporsi. Per proporsi, iya. Nah,
Terkait dengan apa namanya kondisi PH ini, Kang Tobi, atau Biasanya perjanjian kenapa itu orang pemisahan tuh harta pisah ini, harta itu seperti iya, iya, beberapa itu tujuannya ya. Ada yang terkait dengan kejelasan dan perlindungan aset dari individu oke, ya. Ya, iya, iya. contohnya adalah misalnya suami istri itu dia sebelum menikah dia punya harta, Iya. suami punya harta, istri punya harta sebelum menikah, kemudian mereka menikah. Maka harta ini masing-masing itu adalah harta bawaan. Mm-mm. Kemudian setelah menikah mereka sama-sama punya usaha nih. Nah, Iya. mereka menghasilkan penghasilan dan juga menghasilkan harta. Nah, ini adalah harta perolehan. Nah, Iya. itu. Nah, tujuannya untuk memisahkan itu. Mereka tidak ingin dicampur itu. Hartaku yang aku bawa berapa, kamu bawa berapa sebelum nikah, itu aku nggak mau dicampur. Dan setelah menikah, kita usaha, nanti aku perolehan berapa, istri perolehan berapa, misalnya, itu juga nggak mau dicampur agar tidak menjadi harta gonogini ya itu, jadi Oke. terpisah seperti itu, ada kejelasan Siap, itu. siap. Kemudian yang berikutnya juga untuk melindungi dari resiko pasangan ya. Kalau kita bicara dunia usaha ya, itu kan biasanya itu terkait dengan kredit atau hutang ya, seperti itu ya. Nah, Betul, kalau betul. misalnya tidak bisa melunasi, kalau misalnya ada perjanjian ini tidak bisa pengaruhnya itu ke harta dari pasangan ya. Jadi Jadi tanggung jawab sendiri tanggung aja. sendiri-sendiri ya. Kalau Oke. misalnya punya utang nggak bisa ngelunasi, ya udah itu tanggungan lu, seperti itu ya. Oke. Tuh, Iya, jadi iya. bukan tanggungan ini. Nah, ini untuk tujuannya perjanjian Tujuannya. pemisahan harta dan utang itu tadi. Terus ada lagi demi kepastian hukum dan juga administrasi, Kang Tobi. Iya. Yaitu kalau misalnya mau menjual atau mau meminjamkan atau mau apa ya, melakukan perbuatan hukum ya, maka ini tidak perlu mengajukan persetujuan kepada pasangan Pasangan, ya, ya. karena sudah ada perjanjian pemisahan harta itu Oke. tadi. Kalau misalnya mau jual nih misalnya, saya nggak perlu minta izin, kan ini udah harta saya Iya. gitu kan. Biasanya kalau normalnya kan Itu. gitu kan harus Mm-mm. kalau kita mau ada perbuatan hukum, Mm-mm. kita harus ada tanda tangan dua-duanya ya, suami istri Iya, misalnya. betul. Kalau dalam hal ini Mm. cukup yang bersangkutan saja. Iya, betul. Jadi tidak perlu ada izin ya. Itu. Kemudian bisa juga untuk meminimalisir konflik kalau misalnya terjadi ya ini apa amit-amit ya, mungkin ceraian seperti itu ya. Oke. Nah, itu untuk meminimalisir adanya konflik di Oke. pengadilan nanti ya, Biasanya terkait dengan kan harta gonogini. Iya, Nah, ada itu. sengketa lah seperti Iya, itu ya. betul, sengketa Nah, terkait kalau dengan misalnya sudah ada harta. perjanjian pisah harta, ini nggak akan terjadi ya, karena sudah masing-masing dipisah Betul. dari awal ya. Iya, dari awal sudah mengadakan perjanjian untuk pemisahan harta. Dan yang berikutnya tujuannya untuk aspek perpajakan. Nah, untuk Iya. aspek perpajakannya seperti apa nih kalau Biar untuk ditanggung yang sendiri-sendiri, Kang Tobi. Oke. Iya, saya punya usaha sendiri, istri misalnya punya usaha sendiri, kemudian dari usaha saya nanggung berapa bagian pajak saya, dan istri menanggung atau pasangan ya menanggung bagian berapa yang menjadi pajaknya dia, seperti Oke, itu. secara Dari sisi proporsional perpajakan ya. secara profesional seperti itu, Kang Tobi. Iya. Nah, itu kategori yang PH ya, pisah harta. Ternyata kawan pajak panjang juga ya penjelasannya, pisah harta. Jadi kawan pajak juga bisa memilih kategori yang ketiga ini, kondisi ketiga ini, pisah harta. Biarpun sebagai wanita kawin, jadi ada pilihan. Ada perjanjian. Ada ketiga, kalau punya perjanjian pisah harta bisa memilih kategori atau kondisi PH atau pisah harta, sehingga perpajakannya maupun harta dan sebagainya bisa terpisah untuk pemenuhan kewajibannya. Dan juga akibat hukum lainnya juga mengikuti perjanjian pisah harta tadi ya. Iya, betul. Jadi tidak perlu izin tadi ya dari pasangan. Dan juga kalau ada utang piutang dan sebagainya, tanggung jawab masing-masing. Iya, tidak sampai merembet ke harta dari pasangan seperti itu. Kawan pajak, kita sudah membahas 3 kondisi NPWP wanita kawin. Nah, sekarang kita membahas kondisi yang keempat. Ya. Nah, apa itu yang keempat? Ya, kondisi keempat ini adalah MT, Kang Tobi. Ya. Apa itu MT? MT itu memilih terpisah. Memilih terpisah. Ya, sepintas memang secara istilah mirip-mirip ya dengan yang nomor 3 tadi ya, pisah harta ya, ketiga tadi ya. Tapi ini seperti ini memilih terpisah ini. Seperti judul lagu ya. Memilih terpisah. Iya, jadi memilih terpisah ini pada dasarnya itu hampir dari sisi perpajakan ya, dari sisi perpajakan itu sama dengan
PH tadi. Cuman Mm-mm. bedanya tidak ada perjanjiannya. Tidak ada Tidak ada perjanjian perjanjiannya. yang di depan majelis hakim, itu tidak ada Ya. perjanjiannya. Cukup kalau untuk MT atau memilih terpisah ini cukup dari pihak istri itu membuat surat pernyataan Oke. untuk memilih terpisah hak dan kewajiban perpajakannya dari suami. Nah, ini nanti perlakuan NPWP seperti apa? NPWP-nya nanti terpisah kan, NPP-nya Tobi? juga terpisah. Iya, suami punya NPWP sendiri, istri punya Iya. NPWP sendiri ya. Penghitungan penghasilannya seperti apa? Penghitungan penghasilannya digabung. Digabung juga. Iya, digabung dengan suami, kemudian dihitung berapa pajaknya. Nah, setelah ketemu pajaknya dibagi secara proporsi antara suami dan istri. Oke. Sama dengan Mirip PH dengan yang tadi. PH ya, Betul. untuk perhitungan pajaknya ya. Betul. Nah, namun kalau misalnya kawan pajak yang statusnya wanita kawin itu memilih kondisi PH atau MT, itu sebenarnya ada kekurangannya, Kang Tobi. Apa Ya. itu? Ada kekurangannya, ya. Mm-mm. Kekurangannya adalah pelaporan SPT-nya itu jadi masing-masing, ya kan? Oke. Otomatis karena masing-masing punya NPWP sendiri-sendiri, Kang Iya, Tobi. agak repot gitu ya. Iya, betul. Jadi lumayan merepotkan sih, ya. Mm-mm. Yang awalnya kalau misalnya digabung itu cukup lapor SPT melalui NPWP suami, Mm-mm. tetapi kalau misalnya statusnya PH atau MT itu lapor SPT-nya harus dipisah. Oke, ya. jadi Suami yang lapor sendiri, istri lapor Oke, sendiri. jadi yang NPP-nya dipisah-pisah itu ada 3 ya tadi ya. Mm-mm. Apa tadi? HB. HB hidup Ah. berpisah, kemudian tapi untuk HB gimana? Untuk Kalau peran untuk SPT-nya? HB nggak ada pilihan, Nggak ada Kang pilihan. Tobi. Tidak ada pilihan, harus terpisah. harus Iya, terpisah, harus ya. terpisah. Kalau untuk PH sama MT ini kan pilihan. Pilihan ya. Iya, bisa. Kalau PH itu perjanjian itu tadi, kemudian NPWP-nya terpisah. Kalau MT juga memilih. Saya dengan kesadaran istri memilih terpisah hak dan kewajibannya dari suami. Ada pilihan ya. Oke. Itu. Jadi karena memilih PH atau MT, maka ya itu tadi pelaporan SPT-nya harus sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Itu kekurangan yang pertama, Kang Oke. Tobi. Ada lagi? Ada lagi. Nah, yang kedua, kalau misalnya istri memenuhi kriteria yang itu tadi, yang 4 tadi ya. Jadi dia penghasilannya berasal dari satu pemberi kerja. Iya. Kemudian PPh-nya sudah dipotong, PPh pasal 21. Kemudian atas penghasilan itu tidak terkait dengan usaha dari suami. Kemudian tidak ada usaha lain atau penghasilan lain selain dari penghasilan itu tadi dari pemberi kerja. Maka dia penghitungan penghasilannya tidak bisa dipisah dari suami. Karena dia memilih MT. Kalau ya. MT. Ya, atau PH ya. PH atau MT. Dia penghitungan PPh-nya tidak bisa penghitungan penghasilan tidak bisa dari suami, otomatis digabung dan juga nanti PPh-nya akan dibagi secara proporsi. Dan ini secara hitungan itu ada kemungkinan PPh-nya akan kurang bayar. Kurang bayar. Kang Tobi, iya, Oke. kurang bayar. Jadi akan ada kemungkinan untuk membayar PPh. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan NPWP-nya yang digabung di kondisi pertama tadi, Kang Tobi. Karena apa? Karena ketika digabung itu NPWP istri tadi yang memenuhi 4 kriteria itu kita anggap PPh-nya itu adalah final, sudah selesai. Jadi sudah tidak ada yang perlu dibayarkan lagi. Iya. Itu. Ya, jadi di balik pilihan-pilihan tadi ada Ya, konsekuensinya. ada konsekuensinya, betul. Ya, Kang cuma Tobi. agak repot dikit aja gitu ya. Mm-hmm. Ada juga tadi yang ternyata setelah digabung penghasilannya, jadi ada kurang bayar. Ada tuh. kurang bayar. Nah, itu Seperti mau nggak itu. mau memang seperti itu. Setiap Iya. pilihan itu ada Betul. konsekuensi. Jadi buat kawan Iya. pajak yang punya NPP atau yang sebagai wanita kawin bisa memilih ya, selain tadi pilihan yang pertama itu KK, bisa juga Digabung ya. MT dan PH ya. Itu tapi ada kelebihan dan kekurangan. Ada konsekuensinya, Ada iya, konsekuensinya. betul. Jadi yang harus diperhatikan supaya tidak kaget nanti kok saya jadi kurang bayar ini Iya. gitu kan, padahal kan saya sudah dipotong. Iya. Gitu kan. Iya. Itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari ketika penghasilannya harus digabung dengan suami, dihitung ulang Iya, seperti itu. betul. Jadi seperti itu. Oke, gimana kawan pajak? Sampai di sini pembahasan kita. Ada mungkin yang mau bertanya atau butuh penjelasan lebih lanjut terkait materi yang kita bahas. Ya,
Kalau ada nanti kita langsung baca dulu pertanyaan dari Siap. kawan pajak di rumah ya. Oke, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada Kak Dini ya. Betul ya. Kak, kalau suami istri sama-sama karyawan, apakah NPWP-nya tetap harus digabung? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Kak Dini yang sudah bergabung bersama Papa Brahma Live. Terima kasih sudah bergabung. Kita tunggu jawabannya dari kalian. Gimana nih? Sama-sama karyawan nih gitu. Dipisah atau digabung ya enaknya nih? Iya, baik. Terima kasih Kak Dini atas pertanyaannya. Iya, jadi kalau misalnya tidak ada kebutuhan untuk dipisah NPWP-nya, Kang Tobi, itu kita sangat menyarankan untuk NPWP istri itu digabung saja dengan suami. Ya, karena yang pertama itu tadi lebih ringkes ya pelaporannya hanya melalui satu SPT, yaitu SPT dari suami. Yang kedua, kalau misalnya penghasilan istri hanya dari karyawan, itu tadi ya sesuai dengan 4 kriteria itu tadi, maka penghasilan istri itu dianggap sebagai penghasilan final PPh-nya ya, PPh-nya final sehingga sudah tidak dihitung lagi, dan suami juga dihitung sesuai dengan perhitungan di bukti potong A1 itu. Artinya di akhir tahun itu dipastikan tidak ada pajak yang kurang harus dibayar. bayar. Iya, artinya nihil kalau misalnya dua-duanya sama-sama karyawan ya dan sudah dipotong. Iya, sudah dipotong oleh pemberi kerjanya itu. Jadi tetap kita sarankan untuk digabung saja. Iya, disarankan untuk digabung saja demi kemudahan pelaporan dan juga menghindari kemungkinan kurang bayar, betul. Tapi kalau memang mau masing-masing juga tidak dilarang. Tidak dilarang, betul. Seperti tapi direkomendasikan, disarankan untuk digabung saja buat Kak Dini ya. Terima kasih sekali buat Kak Dini sudah bergabung. Kita ke pertanyaan berikutnya sebelum kita ke materi ya. Ada dari Kak Vim ya. Kak Vim, halo Kak Vim. Halo, katanya kalau sudah kawin dan punya usaha sendiri, apakah NPWP-nya bisa dipisah gitu? Punya usaha sendiri ini maksudnya istri punya usaha sendiri ya? Istri sudah menikah, sudah kawin, tapi dia punya usaha sendiri. Boleh dipisah atau enggak? Boleh dipisah atau enggak? Kalau pertanyaannya boleh dipisah atau enggak, boleh-boleh saja sebenarnya. Boleh ya? Boleh-boleh saja. Cuman ya itu tadi seperti yang kita sampaikan, kalau bisa dipisah ada konsekuensinya itu tadi ya. Kalau misalnya sama-sama karyawan ya berarti ada kemungkinan dia jadi kurang bayar seperti itu ya Kang Tobi ya. Tapi kalau untuk saran dari kita tetap akan kita sarankan untuk digabung saja NPWP-nya dengan suami. Itu saran dari kita, sangat kita sarankan seperti itu. Tapi ya untuk keputusan ya tergantung ke masing-masing. Balik lagi yang penting kita sudah menyampaikan apa kelebihan dan kekurangannya. Pilihannya balik lagi kepada Kak Vim ya. Silakan kalaupun mau dipisah juga boleh ya dengan konsekuensi yang sudah disebutkan tadi. Dan kalau misalnya digabung ada tadi keuntungannya, keuntungan yang kalau NPWP-nya digabung dengan suami. Silakan dipertimbangkan kembali kalau mau dipisah NPWP-nya, tapi saran kita digabung aja sih. Betul, gitu ya, biar lebih memudahkan hidup kita. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat Kak Vim atas pertanyaannya sudah bergabung di Papa Brahma Live. Oke, kita lanjutkan ya buat kawan pajak nih pertanyaan berikutnya ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih buat Kak Yayan ya, mengingat waktu kita sudah hampir mendekati 30 menit. Oke. Bagi kawan pajak wanita kawin, kalau misalnya kekeh mau dipisah aja atau gimana, apa yang harus dilakukan nih? Iya, jadi ada dua kondisi ini ya. Apakah mau dipisah atau digabung seperti itu ya. Ya, jadi kalau misalnya kawan pajak statusnya sekarang sebagai wanita kawin dan NPWP-nya itu digabung dengan suami, tapi karena satu hal itu ingin terpisah aja lah dengan suami, NPWP-nya dengan status MT ya berarti ya. Memilih terpisah, maka kawan pajak bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ya. Bisa lewat Kortex, bisa juga datang ke KPP terdekat. Nanti statusnya MT, memilih terpisah. Itu ya. Kemudian yang kondisi berikutnya, apabila kondisinya terpisah nih. Tadinya terpisah. Mungkin sebelum menikah udah punya NPWP. Betul. Udah punya NPWP, terus menikah pengen digabung gitu. Ya. Jadi misalnya kondisinya sebelum menikah sudah punya NPWP masing-masing, kemudian menikah dan ingin digabung dengan suami,
Caranya gimana untuk menghapus itu? Untuk menggabungkan NPWP-nya itu caranya mengajukan permohonan penghapusan NPWP, Kang Tobi ya. Mengajukannya bisa ke KPP terdekat atau bisa juga lewat Cortex ya. Oke. Iya, itu nanti setelah setelah dihapus ya, otomatis NPWP dari istri itu otomatis akan bergabung ke NPWP suami. Seperti itu, Kang Tobi. Oke, kawan pajak, tidak terasa sudah hampir 30 menit saya menemani kawan pajak di rumah berbagi informasi terkait perpajakan. Nah, baik, karena kita sudah ada di ujung acara live kita hari ini, boleh mungkin kalian berikan closing statement Ya. untuk kawan pajak. Ya, jadi kawan pajak, kali ini kita membahas NPWP wanita kawin ya. Tadi sudah kita bahas bahwasannya wanita kawin itu ada kondisi di mana NPWP-nya digabung dengan suami, ada juga kondisinya itu terpisah dengan suami ya. Nah, kalau misalnya kawan pajak tidak ada kebutuhan untuk memisahkan NPWP antara suami dengan istri, maka saran dari kami digabung NPWP-nya ya. Digabung saja NPWP-nya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk lebih mempermudah administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari perhitungan PPh kurang bayar di akhir tahun. Seperti itu kawan pajak. Jadi kira-kira itu yang bisa kita sampaikan kepada kawan pajak. Baik, terima kasih Kak Yayan atas informasinya. Terima kasih sudah menemani saya selama 30 menit di sini untuk berbagi informasi terkait perpajakan. Ya kawan pajak, sudah 30 menit kita membahas terkait NPWP wanita kawin dipisah atau digabung ya kawan pajak ya. Terima kasih sekali lagi buat kawan pajak yang sudah menyaksikan acara kita dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat Kak Dini dan Kak Vim yang sudah bergabung, sudah mengajukan pertanyaan kepada kami. Baik, sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk semua kawan pajak yang sudah hadir menemani kami juga ya. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kepada seluruh kawan pajak agar selalu berhati-hati dan waspada dengan modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Ya, media penipuan ini bisa melalui SMS, telepon, chat, WA, email maupun aplikasi M-Pajak palsu. Nah, jika kawan pajak menemui hal-hal seperti ini, silahkan ya kalau misalnya ada kecurigaan silahkan mengkonfirmasi ke Kering Pajak di 1500-200 atau juga bisa konfirmasi ke KPP terdaftar atau KPP terdekat, bisa melalui layanan telepon maupun chat WA ya. Dan untuk kawan pajak, untuk informasi lainnya kawan pajak bisa mengikuti sosial media kita baik di YouTube maupun di Instagram. Baik, dan terakhir seluruh layanan di DJP itu gratis alias tidak dipungut biaya. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kawan pajak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.